warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar matematika, selamat datang kembali pada pembelajaran evaluasi pembelajaran matematika. Pada video ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penilaian tes dan non-tes. Materi ini penting dipahami karena penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Melalui penilaian, guru dapat mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik sekaligus menentukan tindak lanjut pembelajaran yang tepat. Mari kita mulai pembahasannya. Penilaian adalah proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi hasil belajar peserta didik. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang telah dicapai. Selain itu, hasil penilaian juga menjadi dasar bagi guru dalam mengambil keputusan pembelajaran seperti memberikan umpan balik, remedial, maupun pengayaan. Dengan demikian, penilaian dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik sesuai tujuan pembelajaran. Kedua, memberikan umpan balik kepada peserta didik maupun guru mengenai hasil belajar yang telah dicapai. Ketiga, menentukan apakah peserta didik memerlukan program remedial atau pengayaan. Keempat, membantu guru memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, menjadi dasar dalam pelaporan hasil belajar peserta didik. Secara umum, penilaian dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu penilaian tes dan penilaian non-tes. Penilaian tes digunakan untuk mengukur kemampuan akademik melalui soal atau pertanyaan. Sedangkan penilaian non-tes digunakan untuk menilai sikap, keterampilan, maupun proses belajar peserta didik melalui berbagai teknik penilaian lainnya. Kedua jenis penilaian ini saling melengkapi, sehingga memberikan gambaran kemampuan peserta didik secara lebih utuh. Penilaian tes merupakan penilaian yang menggunakan soal atau pertanyaan sebagai alat ukur. Jenis penilaian ini umumnya digunakan untuk mengukur kemampuan akademik atau ranah kognitif peserta didik. Karena menggunakan pedoman penskoran yang jelas, hasil penilaian tes cenderung lebih objektif. Oleh karena itu, penilaian tes banyak digunakan untuk mengukur penguasaan materi pembelajaran. Salah satu bentuk penilaian tes adalah tes objektif. Tes objektif memiliki satu jawaban yang benar, sehingga proses penskorannya lebih mudah dan konsisten. Jenis tes objektif meliputi pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, pilihan ganda kompleks, dan isian singkat. Tes ini sangat sesuai digunakan ketika guru ingin mengukur cakupan materi yang cukup luas dalam waktu yang relatif singkat. Pilihan ganda merupakan bentuk tes objektif yang paling sering digunakan. Dalam penyusunannya terdapat beberapa komponen, yaitu stimulus atau informasi awal, stem atau pokok soal, alternatif jawaban, distraktor atau pengecoh, dan kunci jawaban. Selain itu, soal pilihan ganda harus memiliki satu jawaban yang benar, distraktor yang logis, serta pilihan jawaban yang disusun secara konsisten agar tidak membingungkan peserta didik. Selain pilihan ganda, terdapat beberapa bentuk tes objektif lainnya. Tes benar salah digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau salah. Tes menjodohkan digunakan untuk memasangkan dua kelompok informasi yang saling berkaitan. Pilihan ganda kompleks memungkinkan lebih dari satu jawaban benar, sedangkan isian singkat meminta peserta didik mengisi jawaban berupa angka, simbol, atau kata yang tepat. Berbeda dengan tes objektif, tes subjektif atau uraian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab menggunakan kalimat sendiri. Tes ini mampu mengukur proses berpikir, kemampuan bernalar, serta keterampilan menyelesaikan masalah. Karena itu, tes uraian sering digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Namun, penskorannya memerlukan rubrik agar hasil penilaian tetap objektif dan konsisten. Tes penempatan bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Hasil tes ini membantu guru dalam mengelompokkan peserta didik sesuai tingkat kemampuannya dan menentukan materi prasyarat yang perlu dipelajari terlebih dahulu. Sebagai contoh, sebelum mempelajari fungsi, guru dapat memberikan tes kemampuan dasar aljabar. Selain tes, terdapat pula penilaian non-tes. Penilaian non-tes digunakan untuk mengukur sikap, keterampilan, performa, dan proses belajar peserta didik.
Berbeda dengan penilaian tes, penilaian non-tes tidak selalu menggunakan soal tertulis, tetapi dilakukan melalui pengamatan maupun aktivitas pembelajaran. Beberapa bentuk penilaian non-tes antara lain performance assessment, project assessment, product assessment, portfolio, dan self-assessment. Performance assessment digunakan untuk menilai keterampilan nyata peserta didik. Project assessment digunakan untuk menilai proses penyelesaian suatu proyek, sedangkan product assessment menilai hasil akhir yang dihasilkan. Portofolio digunakan untuk melihat perkembangan hasil belajar dari waktu ke waktu. Sementara self-assessment memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai dirinya sendiri secara reflektif. Selain itu, terdapat peer assessment, jurnal reflektif, assessment autentik, dan assessment digital. Peer assessment dilakukan melalui penilaian antar teman. Jurnal reflektif membantu peserta didik mengevaluasi pengalaman belajarnya. Assessment autentik menilai kemampuan peserta didik melalui tugas yang dekat dengan situasi nyata. Sedangkan assessment digital memanfaatkan teknologi seperti Google Forms, Moodle, atau platform pembelajaran lainnya. Jika dibandingkan, penilaian tes lebih berfokus pada pengukuran pengetahuan melalui soal tertulis atau lisan. Sebaliknya, penilaian non-tes lebih menekankan pengukuran sikap, keterampilan, dan proses belajar menggunakan observasi, proyek, maupun portofolio. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi untuk memperoleh gambaran kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Dalam pembelajaran matematika, kedua jenis penilaian dapat digunakan secara bersamaan. Sebagai contoh pada materi SPLDP, tes objektif digunakan untuk mengukur penguasaan konsep dasar, tes uraian digunakan untuk menilai kemampuan penalaran. Performance assessment dapat diterapkan melalui presentasi penyelesaian soal, sedangkan project assessment dapat berupa pembuatan model matematika. Sementara itu, portofolio digunakan untuk melihat perkembangan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan, penilaian terdiri atas penilaian tes dan penilaian non-tes. Penilaian tes lebih berfokus pada kemampuan akademik, sedangkan penilaian non-tes menilai sikap, keterampilan, dan proses belajar peserta didik. Penggunaan kedua jenis penilaian secara bersamaan akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap mengenai pencapaian kompetensi peserta didik. Dengan demikian, guru dapat mengambil keputusan pembelajaran secara lebih tepat dan berkualitas. Demikian pembahasan mengenai jenis-jenis penilaian tes dan non-tes dalam evaluasi pembelajaran matematika. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai berbagai teknik penilaian yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.